pipa lariung gambreng. Aku tahu. Kira-kira di bangunan itu penyusunan arsipnya seperti apa ya? Apakah mereka berdasarkan sistem abjad atau tanggal realisasi ya? Jadi penasaran. Kira-kira di dalam bank tersebut ada jenis kredit apa saja ya? Dan juga apakah ada kredit untuk pegawai aktif atau tidak ya? Jadi kepikiran deh. Kira-kira di bank tersebut penyusunan PK-nya bagaimana ya? Dan juga cara mereka menjaga kerahasiaan arsipnya bagaimana ya? Hai sahabat arsip, selamat datang di channel Ralili. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan tombol loncengnya ya. Pada video kali ini, kami akan menunjukkan bagaimana skema perjalanan arsip dari mulai penyerahan berkas hingga penyimpanan arsip. Selamat menonton! Sebelum kita masuk ke pembahasan, mari kita ulas sejenak mengenai pengertian arsip. Apa ini ya? Arsip? Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2009, arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Jadi kesimpulannya, arsip adalah suatu rekaman kegiatan dalam berbagai bentuk dan media yang dibuat, dikelola, dan dijaga keamanannya. Mengapa arsip penting? Karena daya ingat manusia terbatas. Jadi, arsip berfungsi sebagai pusat ingatan dalam bentuk dokumentasi yang nyata atau konkret. Selain itu, arsip juga berfungsi sebagai 1. Sumber informasi, 2. Penelitian, 3. Bahasa sejarah, 4. Pengambilan keputusan. Berdasarkan kegunaannya, arsip dibagi menjadi dua, yaitu arsip aktif dan juga arsip inaktif. Arsip aktif yaitu arsip yang frekuensi penggunaannya tinggi dan terus-menerus. Sedangkan arsip inaktif adalah arsip yang frekuensi penggunaannya telah menurun atau jarang digunakan. Mulanya dilakukan penitipan arsip oleh unit yang ingin menyimpan berkasnya. Surat ini adalah bukti tanda terima berkas. Seperti namanya, surat ini digunakan sebagai bukti bahwa berkas tersebut telah dititipkan dan akan diserahkan kepada unit pengolah. Dalam proses penitipan, dilakukan pengecekan ulang terhadap berkas yang akan dititipkan. Berkas yang diserahkan harus sesuai dengan daftar yang dilampirkan pada lampiran surat penyerahan berkas. Apakah berkas tersebut sudah sesuai atau belum? Selamat pagi, Ibu. Iya, selamat pagi. Ini saya ada berkas dari unit teller untuk disimpan di ruang arsip. Ini lembar serah terimanya, lalu di sini ada daftarnya, sudah saya periksa. Baik, nanti akan saya cek kembali ya. Baik, terima kasih, Ibu. Sama-sama. Assalamualaikum, Bapak. Salam. Iya. Mula-mula, arsiparis harus menandatangani surat tanda terima berkas sebagai bukti bahwa berkas arsip tersebut telah dititipkan di ruang arsip.
dilakukan pengecekan ulang terhadap berkas yang diserahkan. Setelah berkas dicek, baru arsiparis menandatangani surat tanda terima berkas. Kira-kira formatnya seperti ini. Di format label ini terdapat informasi seperti jenis arsip, periode arsip, dan nomor box. Ketika berkas disimpan di ruang arsip, diperlukan box arsip untuk menyimpan berkas arsip itu. Maka, dibuatlah label indeks box arsip. Setelah label di-print, lalu label dikumpulkan dalam satu tempat untuk ditempel di box file dan untuk dilakukan inventarisir terhadap berkas arsip. Lalu kita pastikan ukuran sesuai supaya bisa pas ketika dipasang di box file. Di sini saya menggunakan ukuran 7,5 cm dikali 17,5 cm. Box arsip perlu diberi indeks supaya ketika proses pencarian, dokumen dapat dengan mudah ditemukan. Kurang lebih seperti inilah proses pemasangan label arsip. Lalu, untuk penyusunan arsip, kita menggunakan sistem berdasarkan tanggal realisasi dan peletakan box harus sesuai urutan supaya ketika proses pencarian dapat dengan mudah ditemukan. Setelah dilakukan penyimpanan arsip di rak arsip, ruang arsip perlu dijaga keamanannya menurut standarisasi ruang arsip. Penjagaan keamanan ruang arsip diantaranya seperti: yang pertama, pembatasan akses ruang arsip. Akses ruang arsip dibatasi untuk mencegah orang yang tidak berkepentingan untuk masuk ke dalam ruang arsip. Yang kedua, penjagaan suhu ruang. Penjagaan suhu ruang arsip dilakukan untuk menjaga kondisi arsip agar tidak rusak. Yang ketiga, penjagaan standar kebersihan. Penjagaan standar kebersihan ruang arsip sangat diperlukan untuk menjaga fisik arsip agar tetap utuh dan tidak rusak oleh hama. Yang keempat, penjagaan cahaya pada ruang arsip. Cahaya sangat diperlukan dalam hal apapun, terlebih pada kantor. Pengaturan cahaya yang tepat dapat memudahkan pekerjaan dan memudahkan proses pengelolaan arsip. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Bye-bye!